pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai dengan 34. Lagi pula, Salomo mempunyai 40.000 kandang kuda untuk kereta-keretanya dan 12.000 tentara berkuda. Para kepala daerah itu menyediakan makanan bagi Raja Salomo dan semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing pada bulan gilirannya, sehingga tidak ada yang kekurangan. Jelai dan jerami untuk kuda biasa dan kuda kereta mereka bawa ke tempat yang tersedia, masing-masing menurut tanggungannya. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat dalam, serta akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Hikmat Salomo melebihi hikmat segala orang timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan, orang Ezrahi, dan Heman, Kalkol, serta Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, namanya termasyhur di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya berjumlah 1.005. Ia bersajak tentang pepohonan, dari pohon aras di Gunung Libanon sampai hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia juga bersajak tentang hewan, burung-burung, binatang melata, dan ikan-ikan. Orang-orang dari segala bangsa pun datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Mereka diutus semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Sahabat Alkitab, pada bacaan hari ini kita ditunjukkan betapa Tuhan memberkati Raja Salomo. Ia dilimpahi kekayaan dan dikelilingi orang-orang kepercayaan yang bertanggung jawab atas tugasnya. Para kepala daerah menjalankan salah satu tugasnya, yaitu menyediakan makanan bagi Raja Salomo dan penghuni istana. Bahkan, makanan bagi kuda-kuda yang digunakan untuk keperluan transportasi raja. Salomo dikisahkan memiliki banyak kuda dengan kereta-keretanya serta pasukan berkuda dalam jumlah yang besar. Hal ini termasuk sesuatu yang baru bagi kerajaan Israel. Kuda pada masa itu bukan hanya sekedar hewan ternak, melainkan aset negara yang dapat meningkatkan probabilitas kemenangan Israel dalam perang. Hal tersebut sekaligus menandakan bahwa gaya kepemimpinan Salomo berbeda dengan ayahnya. Ia sepertinya telah mengadopsi kebiasaan kerajaan-kerajaan besar di sekitar Israel. Pada masa Daud berkuasa, mayoritas tentara Israel adalah infanteri atau pasukan berjalan kaki. Dengan demikian, pengadaan pasukan berkuda menandakan peningkatan strategi dan kekuatan militer kerajaan Israel. Meskipun saat itu mereka sedang dalam suasana damai atau tidak berperang. Dalam kacamata iman, kita dapat memaknai hal tersebut sebagai cara Tuhan untuk melindungi umat-Nya dengan menghadirkan orang-orang yang akan memperkuat kerajaan Israel. Namun yang terbesar di antara itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada Salomo berupa hikmat, pengertian, dan akal budi. Hikmat Salomo menjadi yang terbesar, melebihi hikmat orang-orang ternama dari kerajaan-kerajaan besar di Timur dan Mesir. Dengan hikmat yang luar biasa ini, ia menciptakan karya sastra yang indah dan syarat pengajaran. Tak heran namanya termasyhur dan banyak cendekia datang untuk mendengar dan belajar darinya. Hal ini menegaskan bahwa janji Tuhan kepada Daud
senantiasa dipeliharanya hingga kepada masa pemerintahan Salomo. Mungkin cara Tuhan memelihara Daud berbeda dengan cara Tuhan memelihara Salomo. Tetapi yang jelas, baik Daud dan Salomo menerima berkat Tuhan dalam berbagai cara yang sungguh berguna bagi keduanya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kesejahteraan seluruh rakyat Israel. Sahabat Alkitab, seringkali kita mengkotak-kotakan apa yang dapat dikategorikan sebagai berkatnya dan apa yang tidak. Biasanya, pengkategorian itu terkait dengan apakah Tuhan mengabulkan apa yang kita minta atau tidak. Dalam bacaan kali ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan dapat terjadi dalam berbagai cara. Hal tersebut terjadi karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk menjaga dan merawat umat-Nya. Maka, yang dapat kita lakukan adalah menjalani kehidupan dengan bersandar penuh pada Tuhan dan menjalani hidup dengan hikmat-Nya. Keduanya adalah kemewahan yang sesungguhnya bisa diupayakan oleh setiap orang percaya. Hal tersebut berarti kita hidup dalam hikmat-Nya, yakni hidup selaras dengan kehendak-Nya. Keselarasan itu diwujudkan dalam kita memandang, berpikir, berkata, serta bertindak. Dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan itulah kita kemudian dipanggil untuk membagikan berkat kepada sesama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ajarlah kami untuk hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu, serta untuk selalu bersandar padamu dalam setiap langkah kami. Kiranya kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, sebagaimana Engkau telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.